Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Green Economic Forum 2024 dalam sesi diskusi yang pertama hari ini. Tema utama kita Green Economy to Support National Growth Amid Global Uncertainty. Ini sebuah pertanyaan ya, sebetulnya seperti apa progres tentunya untuk transisi energi ke depannya, utamanya juga di tengah kondisi ketidakpastian global saat ini. Sebelum kita membahas mungkin tantangannya, strategi atau langkah-langkah yang sudah dilakukan, mungkin kita akan lihat terlebih dahulu dari sektor ketenagalistrikan di dalam negeri ya. Saya akan ke Pak Suroso terlebih dahulu, begitu ya, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PLN dalam upaya untuk mencapai transisi energi ini seperti apa. Karena saya tahu PLN sendiri juga sudah punya roadmap-nya begitu ya, cukup besar, smart grid juga tengah dibangun, tapi mungkin exactnya saat ini sudah sampai di tahap mana atau di titik mana sebetulnya upaya yang dilakukan oleh PLN, Pak Suroso. Baik, terima kasih Mbak Iva. Bapak Ibu yang kami hormati, di sektor ketenagalistrikan pada saat ini kami menjadi salah satu industri yang berkontribusi dalam mengeluarkan emisi CO2 memang. Dan tahun ini emisi mencapai 280 juta ton CO2 per tahun. Nah, kalau ini kita biarkan terus, skenario do nothing, maka nanti pada tahun 2060 emisinya itu bisa melonjak 4 kali menjadi 1 miliar ton CO2 per tahun. Karena itu PLN telah sedang mengambil langkah, yaitu kami membangun roadmap net zero emission agar pada tahun 2060 nanti emisi di sektor ketenagalistrikan akan menjadi nol. Dan untuk itu kami akan membuka ruang seluas-luasnya untuk bertransformasi agar pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) itu bisa masuk ke dalam sistem kelistrikan kita. Ya, kita mulai dengan saat ini kami sedang merancang the greenest RUPTL, yaitu draft RUPTL 2024-2033. Ini merupakan RUPTL itu adalah rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang merupakan produk dari Kementerian SDM bersama dengan PLN. Kami yang mengusulkan untuk disetujuin, dan sampai dengan tahun 2060 nanti, sampai dengan tahun 2030 nanti kita akan menambah 21 gigawatt atau mencapai 51,6% energi baru dan terbarukan. Apakah ini sudah cukup? Masih belum cukup, karena kami juga telah mengganti 800 megawatt PLTU batubara dengan pembangkit gas. Ini juga kami belum puas. Dari situ kami di RUPTL yang lama dan yang baru ini kami menghapus 13 gigawatt, 13.000 PLTU yang sedang dalam perencanaan, planning phase kita take out. Kemudian kami juga menggantikan 1,8 gigawatt PLTU ini menggunakan pembangkit EBT yang mempunyai fungsi base load. Ini adalah langkah-langkah yang sedang kami lakukan. Tentu saja tidak hanya itu, kami menggunakan pendekatan yang holistik, yang sistematis, antara lain untuk menekan emisi yang sedang berjalan saat ini di PLTU batubara, kami memperkenalkan co-firing biomass. Jadi batubara yang masuk dalam PLTU existing kami mix dengan biomasa sehingga emisinya menjadi turun. Untuk tahun ini saja kami memerlukan paling tidak 2,2 juta ton biomass. Dan tahun depan melonjak mencapai 10 juta ton biomass. Ini sumbernya macam-macam, dari wood chip, dari wood pellet, dari hutan energi dan sebagainya. Jadi pada intinya kami juga membangun suatu ekosistem yang menuju ke arah ramah lingkungan. Dan tentu saja skenario yang sangat agresif ini kita mempunyai landasan yang jelas, yaitu kami melaunching program baru namanya Accelerated Renewable Energy Development atau ARED yang kami susun, kami tuangkan dalam draft RUPTL yang sedang proses pembahasan sekarang di tahun 2024-2033 ini, dan saja itu terintegrasi dengan rencana usaha kelistrikan nasional RUKN, juga terintegrasi dengan RKAP kita, dan ke depan kita juga meminta suatu landasan kebijakan dari pemerintah, yaitu berupa peraturan presiden tentang transisi energi. Sehingga dengan demikian dari aspek regulasi, dari aspek kebijakan, dasar untuk melakukan transisi energi akan sangat kuat. Nah, ini status sampai dengan pada saat ini Mbak Eva. Dan tentu harapannya dengan adanya
regulasi yang mencukupi di bidang ini, maka transisi energi ini bisa kita dorong untuk secepat dan semaksimal mungkin mencapai hasilnya. Kurang lebih begitu Mbak Eva. Sebetulnya tadi dari slide yang pertama, tadi ada sesuatu yang menarik perhatian saya begitu ya, ketika kita membandingkan climate risk, climate change risk, resikonya kita menghadapi climate change saat ini, dan juga tadi berkaitan dengan artinya di satu sisi langkah apa yang kita bisa lakukan begitu untuk kita berubah begitu ya, untuk kita dalam upaya transisi. Nah ini kebetulan karena di sini yang hadir adalah manajemen resiko dari PT PLN Persero, direkturnya, kemudian juga Pak Tony di sini juga dari perbankan. Tentu salah satu tantangan utama saat ini adalah melihat seperti apa analisis resikonya ya untuk pengembangan energi baru terbarukan. Apalagi ketika kita berbincang berkaitan dengan hal ini, utamanya dalam beberapa tahun lalu begitu, ketika perbankan masih cukup takut ya untuk masuk ke dalam energi baru terbarukan. Alasan utamanya adalah karena memang resikonya masih cukup besar. Nah, tapi di sini sudah ada spesifik begitu ya, selaku Direktur Manajemen Resiko sendiri begitu melihat strategi yang bisa dilakukan ketika investment dilakukan cukup besar angkanya begitu untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan energi baru terbarukan, tapi di satu sisi juga tadi dari sisi managing risk-nya juga harus diperhitungkan begitu. Seperti apa mungkin strategi yang bisa dilakukan dan both ya dari sisi perbankan dan juga dari sisi institusi sendiri ataupun juga entitas energi sendiri seperti apa Pak Suroso? Baik, pertanyaan sangat menarik Mbak Eva. Jadi secara general statement terlebih dahulu bahwa risk of not going into the green economy is much bigger than risk doing it seperti yang kita lakukan sekarang. Artinya kita menuju ke era energi hijau itu suatu keharusan, suatu keniscayaan. Problem adalah timing sama how. Karena itu kami dari PLN dan kebetulan kami ada direktorat baru yaitu manajemen risiko, kami juga mengamati bagaimana kita melakukan transisi energi ini dan risiko-risiko yang terkait. Ada banyak risiko di sana, namun risiko ini sekali lagi bukan sebagai stopper, tapi justru pendorong agar keputusan-keputusan dalam melakukan transformasi dan transisi menuju energi hijau ini berjalan lebih cepat lagi. Ada operational risk and technical risk di sana. Misalnya kita sama-sama tahu Indonesia ini 17.000 pulau, kemudian ada 5.000 pulau yang ada manusianya, dan dari situ ada sekitar 7 pulau besar yang dihuni secara padat. Persoalannya adalah pusat-pusat beban ada di pulau-pulau seperti Jawa, tapi sumber-sumber energinya sangat terbatas di Jawa, adanya di Sumatera. Ini salah satu contoh bagaimana operational and technical risk ini harus di-manage supaya waktu transisi ke net zero itu betul-betul berjalan. Kemudian ada lagi secara overall adalah reputation and country risk, itu tentu saja persepsi bagaimana foreign direct investment yang tadi disampaikan Pak Deputy dan juga dari concern Pak Tony tadi untuk bisa masuk ke Indonesia. Orang bilang bahwa green finance, green funding itu begitu banyak tersedia di sana. Tadi dari data, why not happening so quick di Indonesia, ada apa? Nah ini juga harus kita lihat, kita mitigasi supaya financial risk ini juga bisa turun. Kemudian ada regulation juga, regulation yang harus kita, regulation and policy risk yang membuat banyak investor itu berhitung. Investment saya di Indonesia nanti 20-30 tahun itu akan berikan return yang mencukupi atau tidak. Ini harus kita berikan kepastian, sehingga harus banyak yang dilakukan di situ. Nah khusus untuk strategi PLN sendiri, tidak hanya dalam kacamata risk tapi dalam kacamata secara umum ya, pertumbuhan demand di Sumatera dan Jawa ini diperkirakan kira-kira 2,5 gigawatt per tahun. Itu paling tidak sampai 2040 itu kita akan tumbuh terus menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Namun RUPTL yang ada baru merencanakan pembangunan sampai 2030-an. Nah ini salah satu contoh regulation and policy risk yang kami harus handle, dan karena itu kami sedang, karena RUPTL diatur menggunakan peraturan menteri, kami tentu berkomunikasi dengan Kementerian ESDM untuk membuat perencanaan beyond 2030, dan kami telah mendahului dengan membuat tadi yang saya sampaikan skenario ARED, Accelerated Renewable Energy Development sampai dengan 2040, di mana intinya di situ adalah kita melakukan coal phase down dengan cara merubah semua fuel mix kita sehingga kedepannya nanti 75% itu dari renewable energy, 25% dari gas.
Nah 75% renewable energy itu berarti kurang lebih sampai dengan 2040 itu kita akan menambah 61.500 atau 61,5 gigawatt. Dan gasnya kurang lebih 20 gigawatt. Boleh dijabarkan lebih Silakan. rinci begitu Bapak, tadi 25%-nya tadi dari gas begitu, mungkin renewable energy lainnya apa saja? Oke, jadi dari 75% renewable energy itu terbagi dua. Yang pertama adalah renewable energy yang base load, yang bisa base load. Jadi renewable energy ada dua, yang satu base load, dispatchable, kapan aja kita nyalakan dia akan keluar, sebagai contoh geothermal atau panas bumi, dan juga dari hydro atau air. Itu untuk base load itu kita programkan sebanyak 31 gigawatt. Kemudian ada lagi namanya variable renewable energy yang kita kenal sebagai PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, kemudian PLT Bayu, wind farm, dan juga pembangkit variable renewable energy lainnya yang masih dalam research maupun yang sudah aplikatif seperti tidal power, kemudian selain itu adalah menggunakan misalnya cogeneration dan sebagainya. Jadi cukup banyak sumber energi lainnya. Untuk itu ruang yang kita berikan sampai dengan 2040 itu adalah 28 gigawatt atau 28.000 gigawatt. Dan kemudian kita juga membuka ruang baru untuk new renewable energy. Karena di Indonesia new renewable energy kita masukkan sebagai salah satu support untuk renewable energy yang baseload, yaitu adanya kontribusi dari nuklir energi yang tentu saja tergantung dari kebijakan pemerintah sebesar 2,4 gigawatt. Jadi strategi ARET ini akan kita cerminkan dalam RUPTL yang sedang dalam pembahasan sekarang, RUPTL 2024 ini. Harapannya adalah skenario inilah yang menjadi batu loncatan dalam melakukan transisi energi menuju net zero emission 2060. Baik, termasuk tadi nuklir ya Bapak ya? Betul. Baik, dan sejauh ini memang direncanakan paling dekat 2030 ya kalau tidak salah sebetulnya, dan itu juga sebetulnya masih dari private ya Pak? Sebetulnya bukan dari simulasi kita, dari simulasi kebutuhan energi ke depan ada ruang setelah tahun 2034 ada ruang untuk nuklir energi. Ada ruang ini masuk dalam tahap simulasi, doesn't mean Pak kita akan menuju ke sana, ini kan tergantung dari kebijakan pemerintah, kita mengikuti saja. Baik.